Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ainul di sini. Kali ini kita akan belajar tentang materi hubungan antar garis. Apa ya hubungan antar garis itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Yuk, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada materi ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian garis dan yang kedua adalah hubungan antar garis. Cuma dua itu aja. Hanya simple ini materinya, simple, sederhana, tapi kalau tidak memahami konsepnya dengan baik, tidak akan mengerti, tidak bisa mengerjakan soal-soal nantinya, ya. Jadi tolong kalian simak konsep yang Bu Ainul kasihkan ke kalian, ya. Simak dengan baik. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian garis. Ada tiga pengertian garis. Tiga pengertian garis ini ada segmen garis, ada sinar garis, dan garisnya itu sendiri. Garis, sinar garis, dan segmen garis. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah garis. Garis adalah bentuk lurus, tipis, dan memanjang tak terbatas ke kedua arah. Gambarnya seperti ini. Lurus, tipis, dan memanjang tak terbatas ke kedua arah. Jadi nanti ini itu bisa memanjang. Yang sini bisa memanjang, yang sini juga bisa memanjang lagi. Karena ini makanya dikasih tanda panah di sini supaya kalian tahu bahwa ini tuh garisnya tuh nggak hanya sekedar segini. Bisa diperpanjang tak terbatas lagi. Dan dari dua-dua arah, ke kanan maupun ke kiri. Atau misalkan garisnya yang vertikal atau berdiri, itu bisa memanjang di dua arah, atas sama bawah. Diagonal pun juga seperti itu, gitu. Pokoknya dari dua arahnya itu bisa memanjang. Pengertian yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah bentuk lurus dan tipis yang hanya memanjang tak terbatas pada satu arah. Ini gambarnya seperti ini. Satu arah. Jadi di sini dikasih tanda titik atau bulat di sini. Itu tandanya dia tidak bisa memanjang lagi. Sedangkan sebelah sini itu ada tanda panahnya. Berarti dia bisa memanjang tak terbatas. Begitu. Selanjutnya adalah segmen garis atau ruas garis. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi pada dua titik ujungnya. Jadi di sini ada titiknya, di sini juga ada titiknya. Tandanya yang kanan maupun yang kiri atau kedua arahnya itu tidak bisa memanjang lagi. Kalau ada tanda panahnya bisa memanjang, kalau cuma titik aja dia tidak bisa memanjang lagi, gitu. Jadi perbedaan antara garis, sinar garis, dan segmen garis adalah kalau garis dia bisa memanjang kedua arah. Kalau sinar garis dia hanya memanjang satu arah. Sedangkan kalau segmen garis itu tidak memanjang keduanya. Begitu perbedaannya. Dan persamaannya adalah garis, sinar garis, dan segmen garis itu sama-sama merupakan suatu bentuk yang lurus dan tipis. Gitu kuncinya. Semoga kalian bisa paham ya. Nanti kalau tidak paham silahkan tanyakan ke Bu Ainul. Next, pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk pada hubungan antar garis. Ada 4 hubungan antar garis yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, jika gambarnya seperti ini, kedua garisnya jejer. Bahasanya jejer mungkin kalian ya. Gambarnya seperti ini, kita sebutnya adalah sejajar. Artinya, kedua garis jika diperpanjang tidak akan bertemu. Jadi garis ini kalau sama garis ini, kalau kita perpanjang sini, seandainya kita perpanjang di dua-duanya, dia tidak akan bisa ketemu gitu. Walaupun yang atas pun juga begitu. Kalau seandainya kalau diperpanjang ketemu, berarti dia bukan sejajar. Gitu, intinya dari sejajar adalah jika diperpanjang, dia tidak akan bertemu, tidak mungkin tabrakan, tidak akan ada namanya titik potong gitu. Yang kedua adalah berpotongan. Jadi berpotongan itu kedua garis yang berpotongan pada satu titik, ini di titik ini.
Titik ini kita sebutnya titik potong. Jadi kalau dua garis bertemu pada suatu titik seperti ini, dia namanya adalah garis yang berpotongan. Kalau yang ini, Bu, ini berpotongan atau bukan? Iya, dia sebenarnya juga kita sebutnya berpotongan. Namun, karena dia membentuk sudut siku-siku atau sudutnya 90 derajat di sini, maka kita sebut sebagai tegak lurus. Jadi garis berpotongan yang tegak lurus gitu. Kalau yang tidak 90 derajat, dia tidak tegak lurus, berpotongan aja. Tapi kalau misalkan 90 derajat, dia namanya tegak lurus. Gitu. Berarti pengertiannya adalah kedua garis berpotongan membentuk sudut 90 derajat untuk tegak lurus. Yang selanjutnya adalah berimpit. Berimpit artinya adalah kedua garis terletak pada satu garis lurus. Ini sebenarnya ada dua garis, Bu Guru kasih warna abu-abu sama putih. Karena dia berimpit atau istilahnya kalau kita mungkin kita bilang dempet gitu loh, berimpit itu. Jadi benar-benar pada satu garis, saking mepetnya gitu, makanya kita sebutnya berimpit. Jadi hanya satu garis lurus, padahal di situ ada dua garis gitu, itu namanya berimpit. Gitu hubungan antar garis yang kalian ketahui, harus kalian ketahui, cuma 4 dan itu gampang. Sejajar, berpotongan, tegak lurus, berimpit. Gampang kan? Ya, gampang dong. Nanti kalau kalian tidak mengerti, silahkan tanya ke Bu Ainul ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pengertian garis dan hubungan antar garis, kita coba melakukan pengamatan karena garis itu ada pada kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kita berhubungan dengan garis, cuma kita kadang tidak memahami, oh itu namanya garis ini garis ini gitu. Nah, kita melakukan pengamatan yang pertama, ini pengamatannya. Coba perhatikan kedua rel ini atau inilah jalurnya ini. Ada ini kan berbentuk garis nih sebenarnya. Ini juga garis. Sini garis, sini garis. Nah, untuk garis ini dia termasuk garis apa? Sejajar, berpotongan, tegak lurus, atau berimpit? Menurut kalian apa? Jawabannya yang benar adalah jalur rel kereta api merupakan contoh dari garis sejajar. Jadi jika dia ini diperpanjang, dia nggak akan ketemu. Jadi nanti kalau sejajar, kalau misalkan berpotongan nanti gimana dong relnya? Kan nggak bisa, dia jalurnya memang lurus terus seperti ini. Jadi kedua rel ini adalah contohnya garis sejajar. Lanjut pengamatan kedua. Kincir angin. Pengamatan kedua. Garis yang ini ya. Garis yang ini, dua garis ini. Kira-kira ini sejajar, berpotongan, atau berimpit? Jawabannya adalah kincir angin merupakan contoh garis berpotongan yang tegak lurus. Jadi ini berpotongan kan, dia ketemu pada titik ini dan sudutnya yang dibentuk di sini 90 derajat, makanya dia disebut tegak lurus. Gitu. Lanjut pengamatan terakhir nih. Pengamatan ketiga, gambar ini. Dari gambar ini jam 12.00 dia termasuk contoh garis yang apa? Sejajar, potongan, atau berimpit? Nah, betul sekali. Ini berimpit. Karena mereka ada dua garis tapi pada satu garis aja, dia berimpit atau nempet lah istilah kita yang gampang. Gitu, ya kan? Tuh, gampang banget materinya. Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal jika memang kalian memahami konsep yang Bu Ainul kasih. Itu aja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugasnya Bu Guru share di grup ya. Kalau tidak mengerti silahkan tanyakan ke Bu Ainul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.